Makan ini terakhir kalinya. Diam Linmo, tunanganmu. Jiang Nana sekarang menuduhmu terlibat pemerkosaan. Aku perkosa Jiang Nana malam itu. Jelas tidak terjadi apa-apa, kenapa kau menjebakku? Bertahun-tahun rumah pun sudah kuberikan. Mau aku bagaimana lagi? Linmo, bersedih pun tak berguna, tetap tak bisa ubah. Fakta kau sakiti aku hanya ingin cari pria baik yang menghormatiku. Iya kan Linmo? Lihat perbuatan kejammu. Beberapa hari ini saja tak sabar. Anjing liar di jalan pun lebih baik darinya kan? Jiang Nana, rupanya kau diam-diam selingkuh dengan pria lain. Sekarang berani di hadapanku hakim dia. Dia yang selingkuh dengan pria lain. Ingin menjebakku yang harus ditangkap mereka, tangkap mereka. Jangan berkelit lagi. Pengadilan memutuskan terdakwa Linmo terbukti bersalah perkosa, dihukum 30 tahun penjara. Segera eksekusi. Aku tak terima, aku divitih tak terima. Aku bunuh kau. Jika ada kehidupan lain, takkan ulangi kesalahan. Kenapa aku di sini? Bukankah ini dulu saat aku menyatakan cinta pada Jiang Nana? Apa? Aku terlahir kembali. Si bodoh ini berani nembak bidadari sekolah, lihat diri dulu. Seperti apa rupamu? Si bodoh tadi bukan pingsan karena marah ya? Rupanya jadi gila Linmo. Walau aku tolak cintamu, tapi tak perlu sampai begini kan? Kalau begitu, kalau kau bisa dapat tiket konser Xiaomen, aku kasih satu kesempatan. Linmo, kau baik-baik saja mau? Aku antar ke rumah sakit. Terima kasih, aku baik-baik saja. Nana, tiket Xiaomen sudah naik sampai 10.000 per lembar. Mau dia beli di mana? Tak bisa beli, soal sikap dia tak bisa beri kebahagiaanku. Linmo, bagaimana kalau kita tetap berteman? Kembali seperti dulu. Nana, pertimbangkan lagi Linmo. Dia tiap hari ngasih sarapan buat kamu, demi kamu. Udah ngasih segalanya, cowok baik kayak gitu. Pasti bisa kasih kamu kebahagiaan. Nolak dia, aku juga sedih sih. Tapi, dia bahkan tiket konser Xiaomen aja enggak bisa kasih. Gimana bilang bisa kasih aku bahagia? Cinta tanpa roti, ya sama aja mati kelaparan. Xiaowan, kamu belain dia gitu. Jangan-jangan yang beneran suka sama dia tuh kamu? Jangan ngomong sembarangan. Aku cuma ngomong adil aja. Lagian, urusan tiket itu susah dicari, enggak gampang. Punya duit aja belum tentu dapat. Permintaannya itu agak keterlaluan, buat dia juga enggak adil. Hidup sebelumnya aku dia yang masukkan penjara. Cuma Suan yang datang jenguk aku. Baru waktu itu, aku sadar perasaannya. Hidup kali ini, aku enggak akan sia-siain dia lagi kayak dulu. Dia jelas-jelas 100 kali lebih cantik dari Jiang Nana. Baik hati, keluarga terpelajar. Dia tuh bidadari kampusku. Suan, mau jadi pacarku enggak? Aku serius. Dulu aku buta mata. Sekarang aku udah sadar. Yang aku suka tuh kamu. Cepet banget ganti hati. Kamu playboy ya? Xiaowan, jangan percaya dia. Iya, gimana aku tahu kamu beneran serius apa enggak? Aku bisa buktiin pakai tindakan. Tindakan? Ayo tunjukin tindakanmu. Tiket konser aja kamu enggak mampu beli. Mau ngejar Suan kita? Mimpi kali, kamu. Cuma tiket doang, aku gampang dapetinnya. Pakai apa? TV aja keluarga kamu enggak mampu beli. Tiket kelas paling murah di konser itu lebih mahal dari TV. Kamu mampu beli? Enggak perlu tiket, sih. Mahal banget. Aku cuma pengen lebih kenal kamu aja. Nih dia orang yang aku cari. Kalau enggak salah, hidup dulu. Bintang Xiaomen, tepat sebelum konser.
tewas kecelakaan. Kalau aku selamatin dia sekarang, dapat tiket konser kan gampang. Suan, tenang aja, aku pasti dapetin kamu tiket. Lagi pula enggak usah beli, sebentar juga ada yang kasih. Minum aja belum, udah mimpi. Oke deh. Aku tunggu aksi bagusmu. Pinjam sepeda dong. Dia kayaknya malu di sini. Cari alasan aja buat kabur. Aku penasaran, dia mau main apa lagi. Bangun. Kamu gak apa-apa? Ini semua untuk menyelamatkanmu. Maaf ya. Ini Xiaomen, diva ternama dari Dongguo. Wah, kulit diva memang halus ya. Sepertinya teknikku masih kurang. Lebih baik ganti ke napas buatan. Berhenti! Dasar binatang tak tahu malu. Kamu ngapain di sini? Kamu tahu dia siapa? Dasar bajingan, aku akan laporkan ke polisi. Aku enggak, jangan fitnah aku. Jangan cari-cari alasan, lihat wajahmu, jelas-jelas bajingan. Men. Kamu dasar bajingan busuk. Kan kamu yang jatuh ke sungai, aku yang nyelamatin. Kok malah balik nyalahin aku? Selamatkan aku. Benar kamu yang nyelamatin aku? Sumpah, beneran. Maaf ya, tadi aku salah paham. Minta maaf nih. Wah, Nona Diva. Kok bisa ceroboh banget sih? Tadi hampir aja nyawa melayang. Aku juga nggak tahu kenapa. Remnya tiba-tiba rusak. Siapa namamu? Aku Linmo. Kamu sudah nyelamatin aku, pasti akan kubalas. Jangan-jangan mau nikah? Kebetulan nih, ada sesuatu yang mau aku minta tolong. Selama bisa, pasti kubantu. Aku mau 2 tiket konser kelas silver. Cuma itu? Bukan maksudku, kamu terlalu meremehkan. Nona kami dong, kan kamu penyelamatnya. Cuma minta 2 tiket silver? Beli pun cuma sekitar 10 ribuan. Lalu harus minta apa dong? Fangking, nanti ambilkan 2 tiket kelas tertinggi, antarkan langsung ke tangannya. Siap. Ini nomor teleponku, bisa telepon kapan saja. Tiketnya, akan kusuruh Fangking mengantarkannya langsung. Sudah kubilangkan, Linmo itu orang miskin banget, baru dekat sebentar sama dia. Sepedamu langsung diambil, lucu banget sih. Menurutku Linmo bukan orang seperti itu. Sepeda aja diambil. Orang ini ya cuma segitu kemampuannya. Kayaknya dia malu balik. Siapa bilang aku kabur? Berani juga balik, nggak takut ditangkap? Aku cuma pinjam sepedanya doang. Sekarang sudah kukembalikan. Pinjam? Kayaknya kamu merasa bersalah, tahu nggak bisa kabur. Jadi dikembalikan kan? Sebagai pria, harus berani bertanggung jawab. Keluargamu miskin. Mencuri sepeda itu wajar. Tapi, antara orang dengan orang, tetap ada bedanya. Kamu pasti tak bisa dibandingkan dengan Huang Shao. Keluarga Huang Shao kaya, ayahnya adalah wakil wali kota. Huang Shao dengan mudah bisa dapat 2 tiket konser perak. Linmo bilang dia cuma pinjam. Tak perlu bicara seburuk itu. Aku sangat kenal dia. Keluarganya miskin. Wajar kalau dia lakukan apa saja. Lebih baik kamu tinggalkan dia. Jangan asal tuduh. Aku asal tuduh? Kalau begitu, jelaskan. Kenapa kamu curi sepeda orang? Aku ingin tiket VIP konser Xiaomen. Benar? Tiket VIP konser Xiaomen. Sebentar lagi akan ada orang yang antar langsung ke tanganku. Bukan, Linmo. Aku tahu kamu ingin berusaha. Buktikan diri, tapi jangan berlebihan. Wah, aku hampir percaya. Malah minta artis besar antar langsung. Mimpi saja lebih masuk akal. Suan, jangan sampai kamu tertipu. Tapi, kurasa Linmo takkan bohong padaku. Suan, sadarlah. Aku juga ingin yang terbaik untukmu.
Dia tak punya uang. Keluarganya bahkan tak mampu beli sepeda. Tiket konser yang paling biasa, tiket perak. Harganya 10.000. Tiket VIP. Entah sudah dinaikkan harga oleh calo sampai berapa. Mana mungkin dia punya. Sudah kubilang, aku tak bayar sepeser pun. Sebentar lagi akan ada orang yang antar tiket langsung ke tanganku. Malah diantar? Kamu tahu orang yang punya tiket VIP itu? Siapa saja? Mereka yang berkuasa dan berpengaruh. Kamu? Pantaskah? Dia cuma anjing yang menjilat 3 tahun lalu diusir. Dia punya kemampuan apa? Jangan meremehkan orang. Kamu berani memakiku? Sudah, jangan bertengkar lagi. Linmo cuma sedang emosi. Aku minta maaf untuknya. Tak perlu minta maaf. Aku beritahu kalian, aku Linmo. Bukan lagi Linmo yang dulu. Akan kubuktikan, apa itu kelas sebenarnya. Masih pura-pura. Kartu nama pun dipalsu. Kemampuanmu memalsu sekarang. Sungguh mengecewakanku. Linmo, cuma karena keluargamu miskin. Sampai mobil pun gak punya. Masih suruh Xiaomen anterin tiket, kamu gila ya? Aku sekarang nelpon. Suruh dia jemput aku sama Suan ke konser. Nih, ini ada. Kamu sekarang telpon Xiaomen, telpon dong. Dasar, kamu terjebak kan, masih mau lanjut acting. Oke, asal hari ini beneran bisa minta orang anterin tiket. Aku kasih 10.000. 10.000 ini pasti aku dapetin. Halo, Xiaomen? Aku di restoran Yuncheng. Kamu sekarang anterin 2 tiket. Kamu, Xiaomen ya? Nanti kamu mandi bersih-bersih. Aku bakal mainin kamu. Kamu ngapain? Belum puas acting ya? Yang tadi angkat telepon itu Xiaomen. Kamu berani gak sopan sama dia? Kamu beneran acting terus ya? Kenapa nggak jadi badut sirkus aja, lucuin kita? Ngakak banget. Linmo, aku tahu habis aku tolak. Hatimu sakit, tapi kalau sakit harus diobati, jangan ditunda. Gimana? Aku antar kamu berobat. Jangan meremehkan, nanti pas mereka datang. Kalian bakal nyesel. Linmo, udah aku nggak jadi ke konser. Ayo kita pergi. Suan, percaya sama aku, yang aku bilang benar. Tunggu bentar, mereka harusnya udah deket. Suan, kamu sahabatku. Aku nggak bisa lihat kamu dirusak sama si pecundang ini. Ayo pergi. Bagaimanapun, aku mau nemenin dia. Kamu kayak anjing gigit ludong bin. Nggak tahu terima kasih. Hei, bukannya katanya ada yang anterin tiket? Udah lama, mananya orangnya? Mereka baru kecelakaan, sekarang harusnya di... Sekarang bohongnya langsung keluar aja. Ini alasan aku nggak milih kamu. Ayo pergi. Pergi. Bersihkan area, siaga. Semua, cepat pergi. Kami yang bayar, silakan. Ini kenapa? Kok tiba-tiba datang banyak orang, kelihatannya galak. Itu asisten Xiaomen, dia datang anterin tiket. Benarkah? Bagaimana mungkin? Bohong, kamu di luar ya? Kamu menyakiti siapa? Hei, kamu di luar mencuri ya? Dia ketahuan, lalu orangnya datang ke sini? Ah iya, dia bahkan mencuri sepeda. Pasti dia di luar. Menyakiti seseorang, orangnya datang untuk balas dendam. Suan, cepat lari, jangan sampai ikut kena getahnya. Ah, Tidak, aku tidak pergi. Aku percaya Linmo. Suan, kamu bodoh ya? Kamu mau ikut dia masuk penjara? Jangan sampai kamu dibodohi olehnya. Dia datang untuk mengantar tiket, jangan panik. Kamu? Pantaskah? Tuan Lin, tiket VIP ada di sini. Silakan diterima. Jadi, yang kamu katakan tadi semuanya benar? Tidak mungkin, dia orang yang tak punya uang dan kuasa. Bagaimana mungkin punya tiket VIP? Pada diriku, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu, Setiap tiket VIP bisa membawa 2 orang. 3 hari lagi, kita bisa pergi ke konser bersama. Linmo, kamu luar biasa sekali. Dari suaramu, tadi di telepon. Orang yang bicara sembarangan itu kamu kan? kamu. Maaf, mulutku jelek. Kalau berani bicara sembarangan lagi, tidak akan kumaafkan. Kamu, Ayo kita pergi. Suan, ayo kita pergi. Hei Linmo, aku juga mau ikut. Kamu harus ajak aku ikut. Kenapa? Tiket ini
Jelas-jelas kamu dapatkan untuk mengejar aku. Ini seharusnya milikku. Bukannya kamu tidak percaya aku bisa dapatkan tiket VIP? Sekarang malah minta dengan muka tebal? Pergi sana. Kamu berani marahin aku? Dulu kamu tidak pernah marahin aku. Aku marah kalau kamu tidak kasih tiket VIP-nya padaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mau tiket VIP? Kamu tidak pantas. Kalau bukan karena kamu sembunyikan soal tiket VIP, mana mungkin aku dengan mudah meninggalkanmu. Wanita itu suka yang kuat. Aku salah apa? Nana, Lin Mo sudah bilang padamu. Berkali-kali, tapi kamu tidak percaya, meremehkannya. Dia tidak menyembunyikan, kenapa sampai sekarang? Kamu masih saja ngotot? Suan, kok kamu juga ikut-ikutan ngebully aku sih? Lin Mo, dulu aku, itu karena aku masih kecil. Aku belum paham, aku cuma takut disakiti aja. Asal kamu kasih aku tiket VIP-nya, aku nggak marah lagi. Dulu pas gak ada tiket, sok-sok jagoan. Sekarang kena tampar, mulai menjilat. Lin Mo, aku yang dulu ngebully kamu. Memang salah aku sumpah, mulai sekarang, aku nggak akan meremehkan kamu lagi. Nggak usah minta ke dia. Kita semua udah ditipu sama dia. Kamu main drama yang bagus banget ya, hah? Aku aja hampir ketipu sama kamu. Maksud kamu apa sih? Tadi kamu kan bilang, Xiaomen yang bakal anterin tiketnya sendiri. Terus kenapa yang dateng malah sekelompok? Orang yang nggak kita kenal. Itu asistennya Xiaomen. Hah? Itu jelas-jelas figuran yang kamu sewa. Cuma modal sekelompok orang yang entah dari mana. Udah berani bilang asisten Xiaomen. Lin Mo, demi sok jago. Kamu anggap kita semua bodoh ya? Iya, mana Xiaomen yang kamu bilang tadi? Xiaomen lagi sibuk, jadi suruh asistennya anterin tiket. Kalau emang kenal Xiaomen, pasti kamu punya. Foto tanda tangannya dong. Tadi aku buru-buru, nggak bawa. Nggak ada bukti sama sekali, asal ngomong aja ya, hah? Lin Mo, terus kenapa kamu nggak bilang aja? Wah, Xiaomen suka sama kamu, pengen nikah sama kamu. Jadi orang, mesti punya malu dikit lah. Lin Mo, seharian cuma bisa bohong dan palsuin. Aku nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Kalian nggak ada bukti, jangan asal fitnah. Kamu sendiri tahu kondisi keluargamu kayak apa. Keluargamu cuma jualan sayur, kamu malah pakai duit. Buat sewa figuran, cuma buat penuhi gengsi kecil kamu ini ya. Miskin, apalagi nonton konser. Mungkin, ongkos gojek ke konser aja kamu nggak punya. Nana, kalian ngomong gitu keterlaluan banget sih. Aku ngomong fakta, dia emang miskin kok, ih. Udah gue bilang gini, kok nggak lihat dia pakai duit buat lempar gue? Hah, orang miskin, jangan sok-sok kaya. Wang Xiaotian, 30 tahun di timur sungai. Jangan remehin anak muda yang miskin, gue kasih tahu, nggak sampai 3 hari. Gue bakal jadi orang paling kaya di tempat ini. Hanya dengan dirimu? Buat aku dapat uang, itu sangat mudah. Dengan apa? Dengan mencuri sepeda ya? Lin Mo, kamu sangat membuatku kecewa. Kupikir kamu sudah berubah, ternyata kamu tetap saja seperti ini. Lumpur yang busuk tidak bisa ditebang menjadi dinding. Setelah besok, aku akan menjadi jutawan. Kamu? Apakah kamu tidak apa-apa, Suan? Sebaiknya aku sarankan kamu cepetan tinggalin dia saja. Dia cuma orang yang cuma omong doang. Dan tidak punya sepeser pun uang, bahkan bisa jadi nanti malah minta uang dari kamu loh. Betul, kalau kamu benar bisa dapat uang sebanyak itu, aku akan berlutut memanggilmu ayah. Oke, kalian tunggu aja di sini. Masih saja pura-pura di sini. Nana, lama-lama bareng si miskin ini bawa sial. Kita pergi. Yang Tuan Huang katakan itu benar. HMPH. Lin Mo, kalau kamu tidak punya uang, aku bisa pinjamkan ke kamu. Tidak perlu, aku katanya pasti lakukan. Dalam setengah bulan, aku akan dapatkan jumlah uang yang tidak pernah mereka bayangkan. Untungnya, aku masih ingat nomor beberapa grup pertama dari bola merah biru musim depan. Ini akan jadi modal pertamaku. Aku cuma ingat nomor 6 grup pertama. Bos, nomor 6 grup pertama bola merah biru sudah tetap. Berapa harga untuk beli semua kemungkinan grup terakhir? Berapa harganya untuk beli semua kemungkinan grup terakhir? 10.000. Banyak banget. Bisa beli, kalau nggak usah di sini NG ganggu kerjaan aku. Pergi sana dari sini. Semua harta aku cuma 5.000 doang. Aku harus cari orang yang bisa dipercaya buat pinjam uang. Siapa ya? Suan. Lagi pula aku akan segera jadi jutawan. Nanti akan aku kembalikan 2 kali lipat. Bukan, 10 kali lipat, kembalikan ke dia. Apa? Pinjam uang? Memang mendadak, tapi kamu percaya saja. Aku pasti kembalikan 10 kali lipat kok. Tapi,
Buat apa kamu butuh uang sebanyak itu? Aku mau beli bola merah biru. Apa? Kamu mau berjudi? SSTT, bukan judi, percaya sama aku, kali ini. Aku jamin bisa berhasil besar sekali. Kamu? Pinjam uang ya pinjam uang. Ngapain mendekatku sejauh ini? Apa? Oh. Kamu tidak perlu bicara banyak. Aku percaya sama kamu. Aku akan ambilkan uang untukmu. Xiaowan. Percayalah, aku pasti akan kembalikan 10 kali lipat, Xiaowan. Tenang saja, di hidup ini aku tak akan mengecewakanmu. Xiaowan, jadilah pacarku. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Aku tak akan mudah menerimamu. Lalu bagaimana caranya agar kau mau menerimaku? Lihat nasimu saja. Tunggu sampai kau menang lotre baru bicara lagi. Baik, kita sepakat. Xiaowan, jangan percaya si sampah ini. Kau sungguh tak tahu malu. Kalian datang untuk apa? Kalau aku tak datang, Suan tak akan tahu. Seberapa jauh kau menipunya, Lin Mo. Kau sangat mengecewakanku. Setelah menipu uang Suan, sekarang kau menipu perasaannya juga. Kau benar-benar tak bisa ditolong. Dulu kupikir kau cuma sampah, tak kusangka. Kau juga seorang penjudi yang kecanduan judi. Kalian salah paham. Uang yang dipinjam Lin Mo dariku. Bukan untuk judi. Dia bilang dia yakin bisa. Omongan orang macam ini kau percaya? Kau terlalu bodoh. Xiaowan, percayalah padaku. Siapapun yang terkait judi, tak ada yang baik. Apalagi seperti Lin Mo yang mulutnya penuh dusta. Dan otaknya bermasalah. Ingat, dulu dia pernah mengaku cinta padaku di tempat umum. Saat ku tolak, dia malah beralih merayumu. Orang seperti ini, jelas-jelas punya niat jahat. Jangan meremehkanku. Kali ini aku sangat yakin. Sangat yakin? Kau pikir kau bisa meramal? Bahkan jika gagal, aku akan kembalikan uangnya tanpa kurang. Lagi pula, perasaanku padanya tulus. Kau? Bersama ratu kampus kami? Kau pantas? Seperti katak dalam tempurung, hal yang ku ketahui. Tak bisa kau bayangkan. Xiaowan, aku akan buat surat perjanjian. Sukses atau gagal, aku akan kembalikan 10 kali lipat. Berhenti membual. 10 kali lipat? Uang itu cukup beli rumah. Kalau kau memang bisa, belilah rumah, jangan biarkan orang tuamu malu di pasar. Xiaowan, percayalah padaku. Aku sahabatmu. Dia jelas-jelas menipu uangmu. Sudah kubilang aku sangat yakin. Xiaowan, pinjam atau tidak, aku tak akan menyalahkanmu. Aku bisa pinjam dari rentenir, tapi aku ingin kau tahu. Aku benar-benar ingin bersamamu. Suan, mau percaya si miskin pembohong ini? Yang penuh kepalsuan, atau percaya? Sahabat yang tulus memikirkanmu ini. Suan, kamu sudah yakin ya? Uangmu kalau ditipu Lin Mo, tabungan keluargamu bisa habis semua. Aku rasa Lin Mo pasti punya alasan tersendiri. Apapun yang dia lakukan, aku mau percaya padanya. Aku kasihan sama kamu, takut kamu benar-benar ditipunya. Kok kepala batu banget sih kamu? Ya sudah, aku nggak mau urusin kamu lagi. Nanti kamu mati gara-gara dia. Kita pergi. Xiaowan, aku tahu kamu pasti di sisiku. Tunggu aku, setelah aku jadi jutawan. Kita akan bersama. Aku cuma mau percaya kamu sekali aja. Apa sih jutawan? Aku nggak peduli sama sekali, Lin Mo. Semoga kamu nggak mengecewakanku. Xiaowan, tunggulah. Aku pasti buktikan ke kamu. Akhirnya uangnya terkumpul juga. Cepat-cepat raih emas pertama dalam hidup. Jangan ada yang mendekat. Liu. Aku nggak mau hidup lagi. Liu, kamu kenapa? Pacarmu kabur? Belum, tapi sebentar lagi. Dia bilang kalau aku nggak bisa beli tiket, dia mau putus. Lin Mo, kita jadi teman sekamar di kehidupan selanjutnya ya. Wai, jangan digabah. Aku kasih tahu ya. Si Parsi itu gak bakal mati enak. Waktu itu kamu beliin pacarmu HP. Makan mie instan setengah tahun, sampai masuk rumah sakit. Malu-maluin gak sih? Kamu masih berani ngomongin aku? Kamu juga ngasih sarapan 3 tahun. Sudahlah, ngomongin ini nggak ada gunanya. Di kehidupan ini kita nggak jodoh. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Aduh, sudah. Ada masalah bilang aja. Kita cari solusi bareng. Pacarku, ngotot mau nonton konser Xiaoman. Bilang apa? Janji 10 tahun, kalau nggak bisa pergi mau putus sama aku. Aku udah nyembah dia belasan kali. Tapi dia tetap ngel mau pergi. Aku nggak sanggup beli tiketnya. Mending aku mati aja. Malu-maluin, nangis-nangis cuma karena cewek. Tapi ini nyawa manusia, nggak boleh dibiarin gitu aja. Ini, urus sendiri. Tiket VVIP. Tiket VVIP Xiaoman. Ini harganya mahal banget loh. Siapa ini? Bisa dapetin tiket VVIP? Beneran tiket VVIP. Kakak, Bapak kandung. Kamu lebih baik dari bapak kandungku. Aku cinta kamu. Aku nggak perlu putus sama Yinging. Jadiin kebanggaan,
Cewek doang kok. Kamu nggak ngerti, tanpa dia aku nggak bisa hidup. Udah sana, cepetan cari pacarmu. Nanti malah kabur sama orang lain. Makasih bang. Maksudnya makasih pak. Ying Ying, tiketnya di sini, aku datang. Bener-bener nggak ada harapan. Nah ini dia, semua udah diurus. 3 hari lagi. Aku jadi orang paling kaya. Itu dia, tangkap dia. Kalian ngapain? Lepasin aku. Lepasin? Nanti kamu kabur lagi, Lin Mo. Kamu nipu orang pakai tiket palsu, siap-siap masuk penjara. Omong apaan sih? Tiket palsu apaan? Masih ngel ya? Liwu, Lin Mo, dasar bajingan. Kita teman sekamar, kamu tega nipu aku pakai tiket palsu. Ngomong apaan sih? Jangan pura-pura nggak tahu, yang kamu kasih kemarin itu, tiket VIP itu. Kamu gila ya? Itu tiket asli. Lin Mo, kamu benar-benar brengsek. Kamu kenapa mukulin aku? Karena emang pantas dipukul. Suan itu sahabatku. Kamu nipu duitnya, aku aja belum nagih sama kamu. Sekarang malah bawa tiket palsu buat nipu orang. Dia tuh cuma iri sama Liwu, sengaja. Ngasih tiket palsu ke Liwu, biar pacarnya Liwu nggak bisa nonton konser, terus putus sama Liwu. Liwu nggak kuat, akhirnya bunuh diri. Waduh Lin Mo, kok kamu kejam banget sih? Kamu fitnah. Liu, cuma karena aku kasihan lihat kamu kemarin. Ngancam mau mati, baru aku kasih tiket VVIP itu. Malah balik nyakitin aku, kayak anjing gigit orang baik. Siapa yang suruh kasih tiket palsu? Jelas-jelas kamu mau celakain aku. Tiket palsu ya? Sini, balikin. Tiket VVIP, kamu gak pantas. Balikin ya balikin. Lagian cuma tiket palsu, aku juga nggak mau. Jangan biarin dia ambil lagi. Kamu ngapain? Kembaliin. Nah, ketahuan deh salahnya. Mau ngancurin barang bukti ya? Kamu ngomong apaan sih? Dia panik. Lin Mo, jangan sok pinter. Keterlibatanmu jualan dan bikin tiket palsu udah ketahuan. Kalian pada ngomongin apaan sih? Masih nggak ngaku? Huang Xiaotian, tunjukin. Polisi baru aja gudang pembuatan dan penjualan tiket palsu. Termasuk tiket VVIP. Siapa aja yang terlibat bikin atau jual, bakal dipidana. Lin Mo, tiketmu pasti palsu. Aku tak menyangka kau terlibat dalam pembuatan dan penjualan tiket palsu. Kau tahu ini kejahatan? Omong kosong. Katanya tiket ini palsu. Apa buktinya? Bukti? Ini buktinya. Keluargamu cuma penjual sayur. Mana mungkin kau mampu beli tiket VIP? Hah, mana mungkin? Lin Mo, apa yang mereka bilang benar? Terlibat buat tiket palsu bisa masuk penjara. Aku tak mau kau di penjara. Lin Mo, aku tak menyangka. Sekarang kau bahkan berani lakukan hal ilegal. Kalau kau serahkan diri sekarang, masih ada waktu, Wander. Jangan percaya dia lagi. Dia cuma tipu perasaanmu pakai tiket palsu. Dia memang bajingan. Kau benar-benar biadab. Tipu uang dan cinta pakai tiket palsu. Kau gila. Memalukan. Tidak mungkin. Aku percaya Lin Mo. Dia pasti takkan lakukan hal seperti ini. Kalau percaya saja cukup, buat apa ada hukum? Kau mau apa? Ayo, ikut aku serahkan diri. Menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Aku mau kau masuk penjara. Kalian buta. Tiket VIP asli saja. Tak bisa bedakan, malah fitnah seenaknya. Kau baru kapok kalau sudah kena batunya, ya? Baik. Sekarang aku ajak kau periksa keahlian. Ayo. Tenang. Sampai. Lin Mo, serahkan diri sekarang. Masih ada waktu. Jujur itu lebih ringan. Nanti kalau ternyata tiket palsu, tak akan semudah ini. Hei, terlibat pemalsuan tiket palsu, minimal 1 tahun penjara. Ditambah ganti rugi konser, minimal 1 juta. 1 juta? Kau mati pun takkan bisa bayar. Tidak, jangan kita periksa. Ayo kita pulang. Kumohon, aku tak bisa biarkan Lin Mo celaka. Suan, jangan lemah sekarang. Dia sudah mulai palsukan tiket, entah nanti bakal buat kejahatan apa lagi. Sekarang kirim dia ke penjara untuk perbaikan diri. Itu juga untuk kebaikannya. Lin Mo tak sengaja, kumohon. Kasih dia kesempatan sekali lagi, ya? Tidak. Dia tipu aku pakai tiket palsu, pantas masuk penjara. Layak? Lihat, teman sekamarnya tak mau maafkan, kami juga tak bisa apa-apa. Lalu apa yang kalian mau supaya maafkan dia? Kecuali kau berlutut di depanku. Lalu sujud 100 kali, dan bersumpah. Takkan melanggar hukum lagi. Aku akan maafkan kau. Berlutut, sujud 100 kali. Mimpi. Ayo kita taruhan, kalau tiket ini asli. Kau sujud kepadaku. Besar kepala, kau cari mati, jangan salahkan aku.
Sudah begini, kau masih tidak mau berlutut minta maaf. Jangan keras kepala lagi. Dan kau juga, kalau tiket ini asli. Kau tampar sendiri wajahmu 2 kali. Aku sedang menyelamatkanmu, kenapa kau tidak tahu balas budi? Sok berani. Baik, aku bawa kau periksa sekarang. Jangan periksa, aku mohon pada kalian. Tidak, jangan minta ampun untuknya. Dia tidak mau berlutut minta maaf sekarang. Berarti dia tidak menyadari kesalahannya. Dia harus masuk penjara. Aku gantikan dia berlutut. Percayalah padaku. Linmo, kau laki-laki dewasa. Masih perlu perempuan melindungimu, sekarang masih sok jagoan. Apakah kau laki-laki sejati? Kalau tidak berlutut, nanti terlambat loh. Aku mau periksa kasihannya. Linmo, kau ngapain? Jangan gegabah. Linmo, ini namanya masuk perangkap sendiri. Aduh, nanti ada tontonan seru. Linmo, di sini tidak dianggap menyerahkan diri loh. Kau tunggu saja bayar ganti rugi. 1 juta loh. Kau akan menyeret seluruh keluargamu sampai mati. Walaupun kau menyerahkan diri, aku tidak akan memaafkanmu. Kau pantas mati. Baik, nanti setelah terbukti asli atau palsu, jangan minta ampun padaku. Sok lagi. Oke, aku tunggu sebentar. Lihat bagaimana kau mati. Tiket VIP lagi, jelas-jelas palsu. Tiket aslinya pasti ada. Tanda keamanan seperti uang resmi. Pakai lampu ultraviolet langsung ketahuan. Tiket VIP dinyatakan palsu. Tidak mungkin, tiket ini tidak mungkin palsu. Pasti cara periksa tiketmu yang salah. Tiket VIP punya cara periksa sendiri. Panggil manajermu ke sini. Sudah cukup kau berulah, bukti sudah ada di depan mata. Kau masih berani membantah? Kenapa bisa begini? Linmo pasti difitnah. Linmo, lihat sekarang bagaimana kau berpura-pura. Kau tunggu saja jelaskan ke polisi. Kumohon, jangan laporkan polisi. Tolong. Tidak boleh, dia pasti terlibat membuat tiket palsu. Dia harus masuk penjara hari ini, minta ampun padaku juga tidak ada gunanya. Bagus kau Linmo, kau berani menipuku pakai tiket palsu. Hari ini aku harus kirim kau ke penjara, ikut aku. Ribut apa? Mener, saya periksa ada tiket VIP palsu, kemungkinan. Terlibat membuat dan jual tiket palsu, apakah perlu laporkan polisi? Tiket Supreme, tapi yang paling canggih. Video teknologi anti pemalsuan, hanya pembaca profesional. Untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kau dengar? Cepat dan biarkan manajer mengidentifikasinya. Linmo, jangan berjuang. Hasil identifikasi semuanya palsu, itu palsu. Tidak pernah menjadi nyata. Setelah beberapa saat, hasilnya keluar. Anda hanya menunggu untuk berlutut. Tapi itu hanya membuatmu masuk penjara terlambat. Anda harus masuk penjara atau masuk penjara ketika hasil identifikasi keluar. Linmo, jangan identifikasi sekarang. Aku akan membantumu menghentikan mereka. Keluar dan menghancurkan tiket. Suan, aku tahu kau khawatir padaku, kau percaya padaku. Tiketnya pasti asli, aku pasti akan membawamu ke panggung yang paling mempesona. Hei, aku peringatkan kalian. Kau ingat, kau akan tahu. Jangan datang. Identifikasi itu benar. Bagaimana mungkin ini pasti palsu? Berapa kali Anda mengidentifikasi dia? Pembaca ini didistribusikan oleh perusahaan senilai 100.000. Kau pikir aku akan mauskan? Tapi orang itu terlihat seperti orang miskin. Bagaimana dia bisa memiliki tiket ke Supreme? Kau tahu kentut yang memiliki tiket tertinggi. Bagaimana bisa dilihat oleh mata telanjang Anda? Karena kesalahan pekerjaanmu hampir menyinggung konser kami. VIP tertinggi Anda dipecat. Saya salah, Mener. Saya salah. Bukankah ini tiket? Selama bertahun-tahun aku bekerja. Biarkan aku pergi kali ini. Anda tahu apa yang memiliki tiket VIP tertinggi. Kali ini, kita bisa bernyanyi bersama dengan Saumen. Menyinggung VIP tiket Supreme. Menyinggung Saumen. Apakah Anda ingin perusahaan kami bangkrut? Keamanan menarik keluar. Anggota tiket Supreme saya lalai untuk pekerjaan kami. Mohon maaf. Tidak ada contoh. Pergilah. Sekarang siapa lagi yang mengira tiket ini palsu? Kau baik-baik saja, Linmo. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membawamu ke panggung yang paling mempesona. Tapi sekarang, aku akan membersihkan ikan busuk dan udang. Sekarang kau berlutut. Kenapa saya harus? Kamu. Karena kamu suka sembarangan menuduh. Karena kamu merusak persahabatan saya dan Kak Lin.
Huang Xiao, kamu baik-baik saja? Kepalaku, Kak Lin. Pelaku utamanya sudah minta maaf dengan bersujud. Tolong, kembalikan tiket itu padaku. Bukannya tiket itu palsu? Kak Lin, ini salahku, aku termakan fitnah orang jahat ini. Aku tahu aku salah. Tolong kembalikan tiketnya padaku. Awalnya aku kasih kamu tiket karena baik hati, kamu malah tak tahu terima kasih. Balik menyerangku, bahkan mau mengirimku ke penjara. Sekarang kamu mau tiket? Kamu tak pantas. Kak Lin, aku tahu salah, ini karena aku tak tahu balas budi. Asalkan kamu bisa kasih tiketnya padaku. Aku mau bersujud pun bisa, aku mohon padamu. Dasar orang tak tahu balas budi. Pergi sana. Kak Lin, kalau aku tak punya tiket, pacar aku bakal ninggalin aku. Aku mohon, kasih tiketnya padaku. Bilang kamu tak tahu balas budi aja masih mending. Kamu cuma anjing penjilat yang tak berguna. Aku sendiri yang kehilangan tiketnya, pacar aku pasti ninggalin aku. Lalu buat apa aku hidup? Mending mati aja. Memalukan. Dia nggak bakal kenapa-napa kan? Orang sampah kayak dia mana berani bunuh diri. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiaowan, kamu berkali-kali baik padaku. Aku nggak tahu gimana harus membalasnya. Dari kecil sampai besar. Kamu adalah orang yang paling baik padaku selain orang tuaku. Apa kamu? Malaikat yang dikirim Tuhan untuk melindungiku? Aduh, udah deh. Nggak malu tuh? Soal yang dibicarain dulu, udah kepikiran belum? Oke. Aku setuju aja. Lin Mo, semua salah paham udah selesai. Aku senang banget. Kamu nggak apa-apa. Aku minta maaf atas sikapku dulu. Aku salah paham sama kamu. Tapi yang kulakukan itu benar-benar untuk kebaikanmu. Aku nggak mau kamu tersesat. Nggak nyangka, tiketnya ternyata asli. Kamu orang paling hebat yang pernah kutemui. 100 kali lebih hebat darinya. Ngapain banyak bicara? Mau tiket ya bilang aja. Iya, aku mimpiin aja mau nonton konsernya. Apalagi, tiket VIP bisa naik panggung paling mentereng. Kamu pantas? Lin Mo, jangan sakiti dia lagi. Dia sahabat dekatku. Aku memang salah tadi. Tapi, boleh nggak kita kasih dia kesempatan lagi? Kamu kan punya 2 tiket VIP? Bisa bawa 2 orang lagi. Gimana kalau? Bawa Nana juga? Lin Mo, tolong lihat wajah Suan. Bawa aku juga, dong. Xiaowan, kamu belum lihat wajah aslinya ya? Dia cuma cewek matre yang tega banget. Lin Mo, ngomong apa sih kamu? Aku tadi cuma lagi emosi aja, makanya ngomong gitu. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi, ya. Tadi kan kamu ngomong sok benar, mau kirim aku ke penjara. Sekarang nyesal? Udah telat, tahu. Mendingan aku bawa anjing daripada bawa kamu. Suan, kita kan udah berteman lama banget. Tolongin aku dong, minta maafin. Aku beneran mimpiin nonton konsernya. Lin Mo, tolongin Nana, dong. Dia udah sadar salah. Dasarnya nggak jahat kok. Aku udah sadar salah, kok. Suan terlalu baik hati. Dia harus lihat wajah asli gimana. Baru bisa. Prinsipku nggak berubah. Tiket VIP ini cuma buat bawa pacar. Tolongin dia dong. Kamu kan masih punya 1 tiket? Nggak bisa. Tiket ini cuma buat pacar. Kalau gitu, aku jadi pacarnya aja. Aku tadi cuma lagi linglung aja, sih. Jadi, gimana caranya biar kamu maafin aku? Kamu ngapain? Dia sekarang pacarku. Ngomong apa sih? Kalian berdua kan belum resmi jadian. Sekarang kita saingan adil. Lagi pula, meskipun kalian pacaran, Lin Mo, kamu nggak keberatan punya pacar lagi, kan? Jiang Nana, kok kamu bisa gitu sih? Aku tadi lagi blind kamu, loh. Kamu kan sahabatku. Mau gimana lagi? Terus, aku ngelakuin ini juga buat kebaikanmu, Lin Mo. Dari dulu sampai sekarang, hatinya cuma ada aku. Kamu cuma penggantiku aja. Kalian berdua maksain jadian, nggak akan langgeng. Jiang Nana, kamu keterlaluan banget. Dulu kan kamu yang ngelak-ngelakin dia terus. Kok bisa? Ngomong seenaknya gitu? Aku akui, aku salah lihat orang, Lin Mo. Asal kamu kasih tiket VIP ini ke aku mau nikah sama kamu. Terus, gimana dengan sahabatmu? Aku nggak pelit kayak dia. Aku bisa bagi kamu sama dia. Lagi pula, pria yang baik tidak pernah dibatasi. Anda ternyata untuk tiket. Meninggalkan perasaan kita selama bertahun-tahun. Pria yang baik selalu berjuang untuk tidak tergantung pada apa yang kita ambil sekarang. Apakah mungkin untuk mendapatkan sertifikat? Wanita yang melakukan yang terbaik. Lin Mo, kau memukulku.
Apakah Anda tidak memiliki saya di hati Anda? Kami adalah pasangan alami. Pasangan alami tidak sabar untuk membuat Anda frustrasi. Aku bilang kau dan dia adalah pasangan alami. Barang ini cocok dengan Anda untuk waktu yang lama. Kita pulang ke rumah. Lin Mo, Sekarang lihat wajah aslinya. aku terlalu naif. Jangan bergaul dengan orang seperti ini lain kali. Tidak, jangan pergi. Aku mohon. Aku benar-benar ingin pergi ke konser itu, Suan. Kami adalah pacar. Bagaimana dengan itu? Anda harus melakukannya sendiri. Berhenti. Apakah karena terburu-buru? Tiket sudah terjual. Apa yang kau katakan? Huang Xiaotian, apa kau tahu? Aku sedang konser. Kerabat penjaga keamanan mengkonfirmasi bahwa dia berkata, sekarang ada lembu besar yang menjual tiketnya. Aku takut dia bukan. Apa maksudmu? Dia tidak benar. Tapi itu yang disebut funking. Lin Mo dari calo besar, dia hanya menjual. Dia tidak memiliki hak untuk menggunakan tiket. Huang Xiaotian. Anda benar-benar dapat mengkompilasi. Huang Xiao, kau punya bukti. Aku tidak memilikinya, tapi dia tahu. Tiket yang dijual ada tanda terima Lin Mo. Tanda terima Anda untuk membeli tiket. Tiket ini adalah tanda terima dari orang lain. Tidak ada tanda terima yang dikirim oleh orang lain untuk membuktikan tiket ini. Itu bukan milikmu. Anda hanya seorang calo yang memegang tiket Supreme sekarang. Masih memegang tiket untuk menipu uang. Apalagi Lin Mo. Kau benar-benar imut. Ini beneran? Percaya deh, tiket ini beneran dikasih orang. Dikasih orang? Berani panggil orangnya? Buat konfrontasi langsung? Tiket ini Zhao Men yang kasih. Dia lagi sibuk. Gimana Dateng? Sibuk banget sampai gak bisa dateng? Kenapa gak bilang ajakin si Huang yang kasih? Lagi pula udah gak ada saksi mati. Suan, jangan sampai kamu ditipu dia. Dia cuma orang manis pakai tiket calo, nipu duit sama cinta. Jangan percaya dia lagi. Jangan sentuh. Jangan lupa apa yang baru kamu lakuin. Iya, tadi aku keterlaluan, tapi aku cuma pengen dapetin tiket VIP itu. Kalau emang gak bisa, ya udah, pukul aja aku. Kamu ngapain? Jangan kira gini. Aku bakal maafin kamu. Kalau seumur hidup gak maafin, itu salahku sendiri. Tapi, kamu sahabatku. Aku gak tega lihat kamu ditipu duit sama cinta sama si manis ini. Ayo pergi. Aku percaya Lin Mo. Aku gak bakal ninggalin dia. Suan, jangan terlalu naif soal cinta dong. Dia pakai tiket calo, nipu duit sama kamu. Kok masih percaya? Aku gak bakal ninggalin Lin Mo. Aku percaya dia. Gak bakal nipu aku. Niat baik malah dibalas jahat. Kamu ini. Jangan marah. Besok mereka gak bisa masuk. Baru tahu nyesel. Oke, kita lihat aja nanti. Berani lawan aku? Besok, aku bakal kasih tahu rasa. Dengar ya, ada bocah ngejailin aku hari ini. Gak bakal aku biarin dia masuk. Lebih baik dipukulin. Berani banget ngejailin aku kemarin. Aku gak bakal terima penghinaan ini. Tenang, serahin ke aku. Itu dia. Tiket VIP. Nona Fang pesan, kalau ketemu tiket VIP, dia bakal datang sambut sendiri. Tunggu sebentar ya, aku masuk lapor dulu. Silakan. Asyik. Sebentar lagi kita naik panggung. Nyanyi bareng Zhao Men ya? Tentu dong. Aku janji, bakal bawa kamu ke panggung paling gemilang. Kalian gak bakal kemana-mana. Kamu mau apa? Tiket kalian mana? Keluarin, tunjukin. Tadi udah diperiksa kok. Aku bilang keluarin, nggak dengar ya? Percaya nggak aku pukul kamu? Kamu cuma satpam, bukan penjaga tiket. Mau apa? Mau apa? Kayaknya ini tiket calo. Kamu ngapain? Kenapa sobek tiket kita? Cari mati. Kepala satpam, ada yang mau buat onar. Mau apa? Berani buat onar di konser? Usir. Yang cari mati itu kamu. Siapa suruh macam-macam sama? Orang yang nggak boleh disamperin. Wah, ini bukan teman artis besar Lin Mo? Gimana? Nggak ada tiket, nggak bisa masuk ya? Hah? Suruh artis gede itu jemput kamu dong. Kamu licik. Kamu sengaja suruh dia sobek tiket kita. Iya, emang kenapa? Kamu nggak ada bukti, nggak ada kuasa, punya tiket sebanyak apapun. Tetap aja cuma orang miskin yang bisa ditindas.
Dari dulu udah kubilang, ikut dia, kamu bakal nyesel. Kayaknya dulu kami masih terlalu baik sama kalian. Masih berani sombong. Menurut aturan, tiket calo. Yang gak boleh masuk. Gimana? Pukul aku dong. Oke, aku penuhin permintaanmu. Kamu ngapain? Berani pukul aku? Kamu sendiri yang minta. Permintaan dari selesai ini baru pertama kali aku lihat. Linmo, berani mukul orang? Mati aja kamu. Orang barbar. Kayaknya emang lagi cari mati. Betul. Siapa yang mati belum tentu. Numpang kuasa orang. Nanti lihat kamu gimana jelasinnya. Udah dipukul. Masih berani senaknya. Hari ini, siapapun dateng. Nggak bakal selamatin kamu. Kawan-kawan, kasih pelajaran. Dia pasti mati. Berantem sini bahaya. Ayo. Kita masuk dulu. Wajar aja kamu. Linmo, gimana nih? Gak apa-apa, ada aku. Kawan-kawan, habisin dia. Siapa yang berani buat onar di sini? Tuan Lin, Kamu siapa? Berani teriak-teriak di sini. Dia yang ngasih tiket ke aku. Oh, calo gede. Kamu mati. Kemarin berani pura-pura jadi orang deket artis gede. Ngasih tiket ke bocah ini. Emang nggak takut mati ya? Kawan-kawan. Cepat serbu. Semua calo ada di sini hari ini. Cepat tangkap mereka. Siapa tahu bisa dapat pujian dari artis gede. Ini Pak Fang ini. Ternyata Pak Fang sendiri yang mengantarkan tiket ke anak itu. Habis. Jelas-jelas kamu yang merobek tiket kami. Ini buktinya. Hah, aku sudah periksa. Tiket kalian itu palsu. Kapten. Cepat tangkap mereka, tangkap semua calo ini. Aku mau mereka, tiket palsu ini. Telan semuanya, beri pelajaran. Supaya orang tidak berani lagi buat onar pakai tiket palsu. beri pelajaran, memang harus diberi pelajaran. Kamu tahu sendiri kesalahanmu sebesar apa, tunggu sampai di pengadilan. Masalah jual beli tiket ini saja, bisa bikin kamu bangkrut. Dan kalian, kerja sama jual beli tiket, kalian juga tamat. Aku taruh satu kain. Yang makan tiket adalah kamu. Sudah di ujung tanduk masih berani keras kepala, tunggu saja, kalian. Tamat, kawan-kawan, tangkap dia sekarang. Ambil. Kapten, kalian tangkap orang salah, bukan aku. Mereka itu calo besar, mata buta. Bahkan Pak Fang saja tidak kenal, ini asisten artis besar. Bahkan tim satpam kita adalah aset dia. Apa? Dia Fang King, Pak Fang. Bukannya dia cuma pengantar tiket calo. Tiket calo, mata buta. Tiketnya adalah atas perintah Xiaomen sendiri yang dikirim. Apa? Xiaomen yang perintahkan kirim. Dia adalah penyelamat nyawa Xiaomen. Tamu kehormatan paling mulia di konser ini, berani-beraninya kamu menyinggung dia. Benar-benar cari mati. Pak Fang, aku salah, aku benar-benar tidak tahu. Dia teman artis besar. Kamu menyalahgunakan wewenang merobek tiket super VIP. Sekarang malah menyinggung teman baik Xiaomen. Hari ini juga harus beri pelajaran, suapi dia makan tiket. Tidak, jangan, lepaskan aku salah. Maaf ya, Tuan Lin. Sudah kubilang, adalah kamu. Maaf. Pak Fang, kami tidak tahu, mereka yang paksa kami. Pak Fang, mohon maafkan kami. Kalian berdua membantu kejahatan, dipecat. Aku akan tuntut kalian atas penganiayaan sengaja. Paling tidak kalian masuk penjara setahun. Pak Fang ampun, Pak Fang. Pak Fang, kami tahu salah. Dan kamu merusak tiket super VIP bernilai jutaan. Dan sengaja melukai orang. Aku akan menyuruh pengacaraku menuntutmu. Setidaknya kamu harus membayar ganti rugi 1 juta. Dan kamu akan dipenjara selama 10 tahun. 1 juta, 10 tahun penjara. Huang Xiaotian, kamu menghancurkan hidupku. Tuan Lin, ayo kita pergi. Kalian harus segera naik panggung. Aduh, akhirnya kedua orang itu pergi. Tidak terlihat, tidak sakit hati. Dia, berani-beraninya melawanku. Memang jagoan Huang yang hebat. Lin Mo, punya tiket lagi, lalu? Kalau aku tidak izinkan dia masuk, ya dia tidak bisa masuk. Kalau dia bisa masuk, aku akan berlutut padanya. Hari ini, dengan penuh hormat, saya perkenalkan kepada para penggemar, kedua teman saya. Saya akan mengundang mereka untuk bernyanyi bersama saya. Mari kita beri tepuk tangan sambutan. Baik. Hei, siapa ya orang pentingnya? Bisa duet dengan Diva Xiaomen. Andai saja itu aku.
Hei, datang. Mari kita sambut tamu kehormatan hari ini. Lin Mo dan Suan. Kok bisa mereka? Ini tidak mungkin. Itu kan Lin Mo dari sekolah kita? Bukan dulu jadi kelasnya sama Jiang Nana, si cantik sekolah. Ternyata dia hebat juga ya. Bisa dapat tiket VIP. Jiang Nana rugi besar nih. Kesempatan duet dengan Zhao Men hilang begitu saja. Lin Mo, jangan terlalu sombong. Hei, berdiri di situ lagi. Suara serakmu itu. Nyanyi juga malah malu-maluin. Lin Mo, lebih baik jangan nyanyi deh. Nanti malah dipermalukan di depan umum. Terima kasih sudah datang ini. Di konser saya. Selanjutnya, kita bisa mulai duet. Lagu apa yang kalian pilih? Di kehidupan sebelumnya, sudah dengar banyak lagu klasik. Hidup kedua kali, biar kalian tahu. Aku tidak mau duet. Untung masih tahu diri. Dia takut dipermalukan kali ya. Aku mau menyanyi sendiri sambil main gitar, lagu ciptaanku sendiri. Di konser Zhao Men, Menyanyikan lagu ciptaan sendiri? iya ya, aku ingat dia masih pelajar. Dia bisa nyanyi? Dia pantas? Mau nyanyi lagu ciptaan sendiri lagi? Dasar bodoh. Masih kurang malu? Berani-beraninya di konser Diva Zhao Men. Menyanyikan lagunya sendiri? Dia cuma tukang sayur. Jual sayur aja susah, apalagi nyanyi. Aduh. Cuma badut yang cari perhatian. Lin Mo, kapan kamu bisa nulis lagu? Kenapa aku nggak tahu sama sekali? Belajar di mimpi. Kalau kamu mau nyanyi, coba aja deh, Pak Guru Musik. Kasih dia gitar 1. Xiaowan, lagu ini buat kamu. Gaya-gaya aja. Turun sana, turun. Turun, turun, turun. Rokmu yang menari, rambutmu yang melambai, di tengah kerumunan orang. Di mataku cuma kamu. Cinta kamu. Ini nggak mungkin. Dia beneran bisa nyanyi? Nyanyinya bagus banget. Kok aku baru sadar sekarang? Dia berbakat banget. Kenapa dulu aku nolak dia? Hati-hati banget. Gak nyangka Lin Mo sebakat ini. Kemampuannya nulis lirik dan ngarang lagu lebih hebat dari aku. Cowok ini, Luar biasa. Lin Mo, nggak nyangka. Kamu berbakat banget. Aku tahu, aku nggak salah pilih. Penampilanku selesai. Mas, Wah, bagus banget. Lirik dan lagunya buatan sendiri. Nyanyinya juga merdu. Dia berbakat banget. Lin Mo. Oke, konserku hari ini sukses. Terima kasih semua. Keren banget. Ini lagu terbagus yang pernah aku dengar. Nggak nyangka, ternyata dia teman sekelas kita. Dia hebat banget. 1 lagu lagi. Andai dulu aku nggak nolak pengakuannya. Pasti sekarang yang di atas panggung terima tepuk tangan. Itu aku. Kenapa sih? Nggak mungkin. Dia si pecundang. Masa bisa nulis lirik dan lagu? dulu banyak yang meragukanku. Hari ini aku pengen kasih tahu. Bakat sejati nggak perlu diragukan. Mereka tadi yang ngarahin kita. Hampir salah paham sama Lin Mo. Itu mereka. Usir mereka. Keluarin. Lin Mo, tunggu aja. Aku cari warung kaca kamu. Cepetan pergi. Cepat pergi. Lin Mo, terima kasih udah bawain momen yang indah ini. Dari dulu aku bilang, aku bakal bikin kamu jadi orang paling bahagia di dunia. Aku juga mau ngucapin terima kasih. Lagu orisinil kamu ini Bikin konserku sukses banget. Enggak lah, aku yang harus berterima kasih udah kasih kesempatan naik panggung. Jauhin dia, bocah. Dia bukan untuk orang rendahan sepertimu. Boleh disentuh, Kak. Ini dia si bocah yang gak tahu diri ini. Mau merebut cewekmu. Siapa kau? Aku. Lin Mo, kau buta ya? Ini sepupuku. Huang Ziwan. Ayahnya. Wakil Wali Kota Yuncheng. Kau mau apa? Besok malam, ada jamuan pergaulan kalangan atas Yuncheng. Aku ingin mengundangmu. Besok malam aku sibuk, ada acara lain. Yang hadir di jamuan itu, semuanya orang kaya Yuncheng. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa di Yuncheng. Lokasi konser butuh persetujuan resmi.
kalau kau tidak datang. Setiap konsermu diunceng ke depannya. Mungkin sulit disetujui. Au, Tenang, aku temenin kau pergi. Lin Mo, kau siapa? Berani merusak rencana sepupuku? Kau yang tadi nyanyi di panggung itu? Orang rendahan. Orang-orang kaya Yunceng. Punya harta minimal puluhan miliar. Jamuan macam ini. Bisa kau hadiri? Cuma puluhan miliar? Bukan apa-apa. Lin Mo, berapa harta keluargamu? Berani lancang, bahkan di depan sepupu kami. Kau mati saja. Kalau ingatan kehidupan sebelumnya tidak salah. Wakil wali kota Yunceng 2 bulan lagi akan jatuh dan dipenjara karena bukti korupsi besar di gudang luar kota terbongkar. Kalau mau keterlaluan, aku tak keberatan bikin kalian masuk lebih cepat. Baiklah, coba saja. Hati-hati, jangan sampai tanganmu patah. Lin Mo, kukira kau sudah jadi hebat. Kok masih bodoh begini? Meski kau punya bakat di depan orang kaya dan berkuasa, kau cuma semut kecil. Meski aku semut, aku punya harga diri. 100 kali lebih baik dari pengkhianat kaya kau yang cinta uang. Lin Mo, dasar bocah kurang ajar. Kak, jangan tunggu nanti. Aku hajar dia sekarang. Siapa yang berani? Sepupu, mundur. Belum pernah ada yang berani bicara begitu padaku. Tunggu saja. Akan kubuat kau tahu, Yunceng ini milik siapa. Lin Mo, terima kasih atas perhatianmu. Tapi lebih baik kau jangan pergi. Dia kejam, aku takut kau dalam bahaya. Tenang, aku sudah punya rencana. Besok malam aku ikut denganmu. Kalau berani itu, aku pasti akan membuatnya membayar. Lin Mo, kau pikir ini cuma main-main di sekolah? Itu adalah serang orang baru. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk. Kalau kau banyak bicara lagi, aku akan suruh satpam menghajarmu. Lin Mo, kalau kau jago, sembunyi di belakang wanita selamanya. Gigolo. Setelah malam ini, aku akan tunjukkan padamu siapa konglomerat kota Yun yang sebenarnya. Halo? Baik, aku segera bawa uang kembali. Ada apa? Ada saudaraku sakit dirawat di rumah sakit, butuh uang untuk operasi. Tapi, aku tidak punya uang. Lin Mo, bisakah kau pinjamkan aku sedikit uang? Butuh berapa? 5.000. Kau mau pinjam uang darinya? Suan, jangan lupa. Dulu dia pinjam uangmu untuk berjudi. Pinjam uang dari si miskin. Sama saja menunggu mati. Sombong sekali. Aku punya sesuatu yang tak bisa kau bayangkan. Lin Mo, seberapapun kau berpura-pura, tak bisa menutupi bau busuk orang rendahan yang melekat padamu. Gak apa-apa, Lin Mo. Kalau kau tidak punya uang, aku cari pinjam ke orang lain saja. Lin Mo, si miskin ini, jangan-jangan 5.000 rupiah pun tidak bisa keluarkan? Tidak punya sekarang, bukan berarti tidak punya nanti. Bandel. Kau pikir bisa kaya mendadak dengan menang lotre? Kalau tidak punya uang, jangan sok-sokan. Lin Mo, kalau kau butuh uang, aku bisa pinjamkan. Kita kan teman, jangan sungkan. Ternyata benar dugaanku, kau memang gigolo yang hidup numpang. Hidup bergantung pada wanita, sampah. Rupanya kau masih belum berubah, masih. Si pecundang yang hidup numpang. Tidak usah, aku punya. Punya uang? Kalau punya tunjukkan. Ngomong doang buat apa? Setelah malam ini, aku akan jadi miliuner. Dasar bodoh, masih berhayal lagi. Kau pikir dengan beberapa tiket lotre bisa kaya mendadak? Kau ini terlalu konyol. Tak kusangka kau tidak realistis, masih mau mengandalkan judi untuk jadi kaya? Lin Mo, aku sungguh merendahkanmu. Malas ngomong panjang lebar. Suan, tenang aja. Aku bakal cepat kasih uangnya, pasti bikin kamu hidup paling bahagia. Tapi judi kan gak pasti menang. Percayalah sama aku. Gak nyangka dia malah kecanduan judi. Untung gak ketipu sama dia, Suan. Mending kamu cepetan ninggalin si sampah ini, nanti kamu bakal dibawa sengsara sama si penjudi ini. Orang yang 5.000 aja nggak punya. Bisa apa dia? Mau kaya mendadak, kamu pikir kamu bisa meramal masa depan? Ngomong sama orang bodoh percuma. Ayo kita pergi. Ayo ikutin, mau lihat gimana si bocah ini. Memalukan diri sendiri. Hei, bukannya mau tukar kupon? Ayo, aku liatin. Suan, saran aku, mending cepetan putus sama dia, nanti. Kalau dia nggak bisa bayar utang judi, bisa-bisa kamu dijual buat bayar. Lin Mo, masalah uang, aku cari cara, kamu nanti. Jangan judi lagi, oke? Percaya aku, menang sekali ini udah cukup.
Sekarang aja berani minjem buat judi, nanti. Bisa-bisa rumahmu dijual, kamu juga dijual. Suan, jangan salahin aku. Nggak kasih tahu dari awal, cepetan putus sama dia. Nanti kamu yang sengsara kena imbasnya. Iya, dia sekarang udah deketin janda kaya, nanti. Kamu ditendang, beneran habis-habisan. Jangan sok tinggi di sini. HMPH, Bos. Bukan. kebetulan lagi undian, lihat sendiri, ih. Satu lagi orang bodoh yang ngimpi menang. Kalian akan menyaksikan lahirnya seorang miliarder. Jangan ngaco, aku mau lihat. Gimana kamu ngabisin uang Suan? Grup pertama, kena. Grup kedua, kena juga. Grup ketiga, Masa sih? Beneran segitu anehnya? Ini sudah dapat beberapa grup nih. Masa sih? Bisa-bisanya dapat beberapa grup berturut-turut. dapat. Beneran, semuanya dapat. Kalau grup terakhir juga dapat. Itu juara pertama, 20 juta. Aduh, nggak dapat. Sayang banget. Kan aku udah bilang. Anak muda, habiskan. Kali ini kamu benar-benar bangkrut. Linmo, tunggu ya. Aku cari orang buat pinjam duit dulu. Siapa bilang cuma 1 tiket lotre? Semua nomor dari 7 grup berikutnya. Sudah aku beli semuanya. Masa sih? Udah dari dulu aku bilang, pasti menang. Beneran juara pertama. Juara pertama senilai 20 juta di Kota Yun. Ini pertama kalinya ada yang menang juara pertama. Hebat Linmo, beneran menang. Sudah diduga. 20 juta. Ini bisa bikin masuk golongan kaya di Kota Yun. Masa sih? Kok bisa dia menang juara pertama? Pakai cara apa sih? Karena aku bisa meramal masa depan. Dan aku juga tahu, kamu sama sepupumu itu gak bakal enak hidupnya. Suan, ayo kita tukar hadiahnya. Ayo pergi. Akhirnya ditukar juga. Gimana kamu tahu bakal menang? Hebat banget sih. Rahasia. Nih, ini uang yang dulu aku pinjam. Segini banyak? Aku cuma pinjemin beberapa ribu. Aku bilang kan, kalau udah punya duit, aku bakal balikin 10 kali lipat. Cepetan, ambil buat dikasih ke saudaramu. Kalau gitu, aku ambil yang beberapa ribu aja. Uang ini punyamu. Aku nggak boleh ambil gratis. Ya udah, nanti aku ajak kamu makan enak, minum enak. Kalau udah punya duit, kita bagi-bagi. Nanti kalau kita nikah, aku jamin, kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Kok tiba-tiba bahas nikah sih? Xiaowan, aku udah tepatin janji dulu. Jadi, gimana? Udah dipikirin belum? Aku. Oke, aku setuju. Tapi, ini pertama kalinya aku pacaran, jangan cuma main-main ya. Siap. Uang sebanyak ini, disimpan di rumah emang gak praktis. HM, ini juga nggak aman. Mending uang-uang ini disimpan di bank aja. Tapi, gimana caranya bawa ke sana? Beli barang bekas. Siapa yang mau jual barang bekas? Dapat ide. Bung, gerobak ini gue beli. Gerobaknya sekarang punyamu. Linmo, lo bayangin nggak? Orang yang ngangkut gerobak rongsokan di pinggir jalan, ternyata orang kaya raya. Lo pinter banget sih. Gue duluan keban nyimpen uang, lo tungguin di sini ya. Oke, hati-hati di jalan. HM. Ayo jual rongsokan. Minggir. Jangan ganggu gue jual rongsokan. Berhenti. Jangan-jangan rampok. Gerobak rongsokan aja mau dirampok. Berhenti. Pemulung. Di rumah gue ada rongsokan. Cepetan. Di bawah. Oh, ternyata mabok. Nyamin banget. Gue gak terima rongsokan. Minggir sana. Lo maksudnya apa? Hah? Lo bawa gerobak rongso. Gerobak rongsokan, tapi nggak mau terima rongsokan? Apa-apaan? Lo meremehin gue ya? Gue kasih tahu, gue punya duit. Rongsokan gue nggak usah bayar, gue kasih. Cepat bawa. Dikasih gratis aja gue gak mau. Gue lagi buru-buru. Minggir sana. Apa? Lo cuma pemulung bau. Jangan main-main. Hari ini lo terima juga,
Nggak terima juga. Lo harus terima. Kalau lo nggak mau terima, gue bakal bakar. Rongsokan lo ini. Berani lo. Udah gue bilang, gue gak terima rongsokan. Cari orang lain sana. Kalau lo masih ngehalangin, tanggung sendiri akibatnya. Cincin emas ini, buat beli gerobak rongsokan lo masih lebih. Lo cuma pemulung, berani-beraninya ngomong seenaknya. Hah? Gue gantiin. Hari ini gerobak ini pasti gue bakar. Lo mukulin gue? Cari mati lo. Rampok. Ada apa ini? Tuan Ketua, dia cuma pemulung. Gue suruh terima rongsokan gak mau, malah mukulin gue. Mau rampok cincin emas gue lagi. Tolong adilin gue. Cincin rongsokan gini pantas gue rampok? Apa? Lo cuma pemulung, punya duit berapa sih? Cincin gue emas murni, nggak cuma buat beli gerobak rongsokan lo. Nyawa lo aja gue bisa beli. Jadi gimana ceritanya? Gue bukan pemulung. Dia ngehalangin gerobak gue. Mau bakar gerobak gue lagi. Gue cuma bela diri. Gue emang mau bakar gerobak rongsokan lo. Udah gue ganti pakai cincin emas. Kamu untung banyak, bersyukurlah diam-diam. Cincin ini, tukar dengan barang-barangku sebanyak satu mobil. Kamu pantas? Mobilmu ini berapa harganya, hah? Ditambah mobilmu ini paling cuma ratusan ribu. Cincinku ini, emas murni 50 gram, hampir 50 juta rupiah. Kamu orang miskin, seumur hidupmu takkan bisa dapatkan. Mobil rongsokanku ini tak ternilai harganya. Kamu tak bisa bayangkan. Rongsokanmu ini, berapa harganya? Aku mau periksa barangmu. Baik. Ketua, lihat jelaskan. Dia cuma orang miskin. Melihat harta lalu berniat jahat, tangkap dia. Jelas-jelas kamu yang halangi mobilku. Kok jadi aku yang rampas? Kamu tahu isinya apa? Tumpukan kertas bekas. Masih mau bakar mobilnya? Tentu saja. Aku beli dengan uang, sudah konfirmasi. Nak, tunggulah. Makan nasi penjara. Aksi. Salah nih, ini. Tertangkap salah orang. Kamulah perampok yang menghadang di jalan. Bukan. Aku tidak merampas. Aku beli dengan uang. Aku, cincinku. Masa tak cukup beli mobil rongsokan? Lihat sendiri. Cukup tidak? Buka matamu lebar-lebar, lihat jelas. Ini uang tunai asli, lihat skalanya. Paling sedikit 2 miliar. Ada apa ini? Siapa orang waras bawa uang pakai kantong sampah, angkut pakai mobil rongsokan? Suka-suka aku. Uang bagiku cuma tumpukan kertas bekas. Luar biasa orang kaya, level orang kaya memang tinggi. Menganggap uang seperti kertas bekas. Tapi, semua penjahat. Akhirnya akan dihukum sesuai hukum. Menurut hukum Dongguo. Kamu diduga menghadang dan merampas, transaksi paksa. Merusak uang kertas Shanghai Yongjiu, dan jumlahnya besar. Kasus perampokan terbesar di Unceng saat ini. Aku tidak. Aku cuma mau bakar mobilnya, untuk melampiaskan emosi. Kamu sendiri sudah mengaku, berarti sudah pasti. Bukan. Sudah kukatakan dari tadi, kamu cari mati sendiri. Aku mana tahu kertas bekasmu itu uang asli. Ada penjelasan, sampaikan di kantor polisi nanti. Aku Lin Yaodong, Ketua Satuan Penegak Hukum. Saat ini ada harta warga yang sedang terancam. Aku minta dukungan bersenjata, kawal harta warga. Mobil rongsokan apa ini, berani bunyikan klakson. Berani sentuh aku coba, akan kuperlihatkan apa itu. Pantat BMW tak boleh disentuh. Kendaraan depan. Segera menepi, terima pemeriksaan. Ulangi. Segera menepi. Terima pemeriksaan. Cuma BMW, berani sombong di depan mobil rongsokanku. Pemulung dikawal tentara, siapa ini sebenarnya? Ayahku saja tak segini meriahnya. Siapa gerangan? Berani suruh Ketua Satuan Penegak Hukum pimpin tentara kawal sendiri? Pak Tuan, mengapa ada keributan seperti ini? Apakah ada perampok di sini? Tidak, kami hanya mengantar seseorang ke sini. Dia? Apakah dia punya status penting? Kami mengantar Tuan Lin ke bank Anda. Apa? Dia. Hingga Pak Tuan sendiri yang mengantarnya? Kamu harus melayaninya dengan baik. Orangnya sudah saya antar. Saya pulang dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sebenarnya kamu mau apa? Ban kami tidak menerima sampah. Ke ban ya tentu untuk menabung. Menabung? Hah? Uangnya di mana? Kok tidak kelihatan? Di mobil, hitung sendiri. Ini, Direktur Qin. Jangan mendekat, nanti kakimu kotor. Ternyata Tuan Huang. Anda kenal dengannya? Kenal. Dia cuma mahasiswa miskin yang jualan sayur, pantaskah kenalan denganku? Kenapa Lin Mo, sayur di rumahmu nggak laku? Jadi tukang loak? Kalau gitu bilang dong, panggil aku ayah. Aku bantuin. Dasar tukang loak.
Harusnya kamu ke tempat sampah. Ini bukan tempat untukmu. Barang loak sedikit ini, sampai harus diantar Pak Tuan? Tidak malu ya? Urusanmu apa sih? Saya cuma berpikir, uang dari loakan sedikit ini mau ditabung di ban? Buat bersihin pantat aja nggak cukup, tahu? Katak dalam tempurung. Yang kumiliki tak bisa kamu bayangkan. Dasar tukang loak, mulutmu besar sekali. Kenapa nggak bilang saja kamu jutawan? Jutawan biasa saja. Aku miliuner. Keluarga elit di Yunceng. Kamu tahu apa itu keluarga elit? Itu lingkaran, itu strata. Itu pengakuan dari bank-bank besar. Undangan pesta elit Yunceng saja. Kamu nggak bisa dapat, berani bilang diri keluarga elit? Sebentar lagi akan ada. Loakan di mobilku ini, terima nggak? Kamu nggak habis-habis ya? Coba lihat dulu baru tahu. Baik, aku mau lihat tukang loak. Punya uang berapa sih? Berani sok jago. Di dalam tas ini ternyata isinya uang tunai semua. Ini. Tidak mungkin. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Urusanmu apa? Kamu. Hei, loakanku ini, terima nggak? Terima. Tentu terima. Ini mungkin ada 20 juta tunai. Anda bawa simpanan sebanyak ini untuk bank kami, mulai sekarang. Anda adalah tamu paling terhormat bank kami. Cuma 20 juta saja, tidak usah dibesar-besarkan. Pintu kalian agak kecil ya, uang sebanyak ini. Gimana sih? Ini. Bongkar aja pintunya, masukin mobilnya. Tuan Lin, semuanya sudah dihitung. Totalnya 19.990.000 tunai. Semua sudah ditransfer ke kartu Anda. Sudah. Sekarang Anda punya harta sebanyak ini, akan masuk ke keluarga kaya top di kota Yun. Ini undangan pesta para orang kaya besok malam, silakan terima. Pergilah. Sampai jumpa, Tuan Lin. Sudah kubilang, aku akan dapat undangan pestanya, gampang banget. Kamu masih nggak ngerti apa itu keluarga kaya sejati. Kamu cuma orang kaya baru yang berbau uang aja. Uang. Di tanah ini, bukan yang paling berharga. Kalau gitu aku mau tanya, apa yang paling berharga? Adalah status, kedudukan, kekuasaan. Uangmu. Di mata ayahku, cuma seperti ikan di talenan, tahu? Orang yang punya uang sebanyak apapun. Sekali berbuat kejahatan, hartanya juga akan disita. Bagus, kita lihat saja nanti. Nggak tahu maut. Aku nggak mau repot-repot ngejagain kamu. Kalau nggak mau mati, pesta orang kaya besok malam. Jangan kamu datangi. Ini peringatan terakhirku. Kalau pestanya harus aku datangi, gimana? Kayak belalang mau halangin roda. Kamu nggak tahu sekuat apa aku. Kalimat itu, aku balikin buat kamu. Cari mati aja. Sepertinya di sini. Ditemukan di sini. Disembunyiin sampai segitunya, pantas aja nggak ada yang nemu. Sayangnya, orang yang kalian musuhin adalah aku. Sepertinya di atas. Ternyata pejabat korup, hari ini aku bantu rakyat basmi kejahatan. Dasar brengsek, ternyata jual beli manusia juga, pantas mati 1000 kali. Halo, Komisi Disiplin? Aku mau lapor. Keluarga Huang, siapa suruh musuhin aku? Malam ini, bakal bikin kalian gak bisa lolos. Wah, mewah banget. Ini ternyata pesta kelas atas kota Yun. Yang Master Huang, memang kamu. Pasti dong. Pesta semewah ini, nggak sembarang orang bisa. Datang senaknya lo. Sepertinya di sini. Berhenti. Kamu beneran nggak tahu maut ya? Beneran berani datang ke sini? Aku punya undangan, mau dateng ya dateng. Sepupuku udah bilang, kalau kamu berani muncul di pesta ini, suruh aku ambil nyawamu. Linmo, jangan terlalu sombong. Semua orang tahu kamu menang lotre, tapi kekayaan tak ada artinya di hadapan kekuasaan. Musuhi keluarga Huang, kamu akan mati tanpa mayat utuh. Keluarga Huang? Malam ini juga aku bikin kalian hancur. Kamu gila ya? Kamu dengar apa yang dia bilang? Linmo, otakmu kenapa sih? Berani-beraninya bicara seenaknya. Kamu pikir kamu siapa? Satu kalimat darimu bisa bikin keluarga Huang hancur? Berdasarkan apa? Uang kotormu? Ku beritahu kamu. Di dunia ini, yang penting kekuasaan dan latar belakang. Kenapa?
Karena perbuatan jahat pasti akan berbalas. Kurasa kamu paham. Minggir. Sekarang juga aku patahkan tulangmu. Kalau hari ini kamu bisa masuk, namaku Huang kutulis terbalik. Kamu ngapain? Kalian berani menyentuh Huang Xiaotian? Kalian cari mati? Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Ayo kita masuk. Cuma gigolo yang nempel ke artis. Sok-sokan apa sih? Santai saja, di sini banyak orang hebat. Satu orang penting saja. Sudah bisa menghancurkannya. Apa kita diam saja? Dia cuma orang rendahan, orang kaya baru. Dia masuk, bukannya menurunkan kelas kita? Bodoh amat. Sepupuku pasti akan membuatnya menderita. Tak bisa hidup, tak bisa mati. Terima kasih sudah datang menemaniku. Kita tak perlu berterima kasih. Aku bilang akan melindungimu. Aku juga mau tanya, kok bisa kamu menulis lagu dan menyanyi? Dan levelnya sangat tinggi. Aku masih punya banyak lagu bagus, nanti kusanyikan untukmu pelan-pelan. Baiklah, aku siap mendengarkan. Kamu tak pantas duduk di sini. Apa? Mau berkelahi? Huang Ziwan, aku sarankan jangan cari masalah. Cari masalah? Orang kaya baru tak perlu kuhadapi sendiri. Aku datang untuk memberitahunya aturan. Oh, aturan apa? Kampungan, tak tahu aturan. Memalukan. Pesta orang kaya, tertib rapi. Duduk berdasarkan status. Orang seperti kami, kaya dan berkuasa, pantas duduk di meja ini. Sepupu, beritahu dia, orang seperti dia, tukang sayur busuk. Orang kaya baru menang lotre, harus duduk di mana? Ya, orang rendahan seperti ini. Tidak pantas duduk bersama kita semua. Linmo, hari ini aku beritahu kamu. Di mana seharusnya kamu duduk? Kamu cuma pantas duduk satu meja dengan anjing. Kamu menggonggong, kami kasih tulang. Cukup, terlalu keterlaluan. Linmo, ayo kita pergi dari sini. Tidak perlu pergi. Keluarga Huang mereka sekarang cuma bisa menggonggong. Tidak lama lagi, keluarga mereka akan hancur berantakan. Menjadi anjing liar. Saat itu, mereka bahkan tidak akan bisa makan. Berani-beraninya, kamu mengutuk keluarga Huang kami hancur. Tidak tahu mati, kakak. Dia berani menghina keluarga Huang kita. Jangan biarkan dia lepas. Linmo, kamu sedang mencari mati. Di pesta ini, semua kenalan keluarga Huang kami. Aku bunuh kamu hari ini, tidak akan ada masalah. Jangan. Linmo hanya sedang emosi. Jangan sakiti dia. Oh, mau lindungi dia? Boleh. Ayo, minum dulu botol anggur ini. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku memang keterlaluan. Mau lindungi si ganteng ini? Harus bayar harga. Di kota Yun, kata-kataku adalah aturan. Linmo, kamu memang si ganteng. Masih perlu dilindungi wanita. Memalukan. Iya, dia cuma orang kaya mendadak, pikir uang sedikit itu. Bisa apa? Di hadapan keluarga Huang yang sebesar ini, bahkan Xiaoman harus tunduk. Bagaimana? Tidak mau minum? Kalau tidak mau, hari ini dia pasti mati. Baik, aku minum. Jangan ganggu dia. Aku yang urus. Oh, sekarang ingat minta maaf? Boleh. Langsung sujud, ketuk kepala 1000 kali. Linmo, jangan pedulikan dia. Kita laporkan polisi. Lapor polisi? Ayahku wakil wali kota. Seluruh kota Yun wilayah kami. Ayahku tidak jatuh. Siapa berani urusi aku? Sekarang sujud. Kamu tadi, mau paksa Xiaoman minum, ya? Iya, kenapa? Tadi kan berani, kenapa? Sekarang mau minta maaf dengan minum? Hah? Minum? Dia pantas? Aku mau kamu sujud. Kamu tidak pantas minum untukku. Orang rendahan ini ternyata mau minta maaf dengan minum, ya? Sampah. Ternyata, untuk masuk ke kalangan atas, kamu benar-benar berusaha keras. Sayangnya, nasib memang hina. Anggur ini, aku minum. Sudah terlambat. Sekarang dia harus berlutut dan bersujud di hadapanku. Aku ingin mengajakmu minum, tapi ini minuman terakhirmu. Sekarang, kamu sudah selesai. Begitulah caraku mengajakmu minum. Linmo, kenapa kamu begitu gegabah? Gila, dia memukul orang. Linmo, apa kamu mencari mati? Kakak sepupu. Linmo, berani-beraninya kamu memukul kakak sepupuku. Dia adalah putra wakil wali kota. Panggil petugas penegak hukum. Tangkap dia. Aku akan menyiksanya 10.000 kali. Baik. Cepat.
Kakak sepupu, hubungan ketua aula dengan wakil wali kota benar-benar erat ya. Begitu cepat membawa orang datang. Lin Mo, kamu tamat. Kamu pasti mati. Ketua aula, cepat tangkap dia. Aku akan membunuhnya. Cepat. Apa yang terjadi? Ini. Huang Xiwan, kamu ditangkap. Ketua aula, seharusnya kamu menangkap Lin Mo. Kamu harus menyiksanya sampai mati. Ketua aula, apa kamu tidak waras? Dialah yang memukulku. Ayahku wakil wali kota. Kenapa kamu menangkapku, bukan dia? Justru kamu yang ditangkap. Berdasarkan laporan warga dengan identitas asli. Di gudang di pinggiran kota Yuncheng. Ditemukan banyak bukti yang membuktikan wakil wali kota terlibat perdagangan anak, menerima suap, dan pembunuhan berencana. Malam ini, aula penegak hukum diperintahkan untuk menangkap semua anggota keluarga Huang dan membawa mereka ke pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin. Siapa yang menemukan markas rahasia ayahku? Pelapornya, Lin Mo. Sudah kukatakan, malam ini keluarga Huang tidak akan bisa lolos. Kakak sepupu, bagaimana? Cepat cari akal, Kak. Keluarga Huang kita hancur. Keluarga kita binasa. Lin Mo, kamu menghancurkan keluarga Huang. Aku akan mencincangmu berkeping-keping. Dengan dakwaan ini, sepertinya kamu sulit keluar hidup-hidup untuk balas dendam. Lebih baik hemat tenaga, makanlah yang kenyang, jangan mati kelaparan. Bawa pergi. Tangkap tersangka. Kejar. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih telah melindungiku. Bagaimana kamu menemukan markas rahasia keluarga Huang? Aku bisa meramal masa depan. Kalau begitu, tahukah kamu malam ini aku ingin minum bersamamu sampai mabuk? Lin Mo, kamu pria paling hebat yang pernah kutemui. Berbakat brilian, ahli strategi, bahkan keluarga Huang yang begitu besar. Dengan mudah kamu tumbangkan. Apalagi yang tidak ku ketahui tentangmu? Kamu mabuk. Kalau begitu, aku mau tahu apa lagi kelebihanmu. Apa kamu tidak suka padaku? Bintang besar, tenang dong. Kak, keluarga Huang hancur. Kita ke depannya. Harus bagaimana? Semua gara-gara Lin Mo itu. Bahkan kalau mati, aku akan bawa dia ikut mati. Lalu kita harus bagaimana? Harus berbuat sang Lin Mo yang bernama Suwan keluar. Oke. Ini di mana? Suwan, Nana, kenapa kamu di sini? Huang Xiaotian kena masalah. Kartu kreditku juga dibekukan. Semua gara-gara Lin Mo itu. Aku dengar kejadian kemarin. Bukan salah Lin Mo. Semua karena Huang Xiaotian dan Huang Xiwan. Mereka yang memaksa. Tapi mereka bikin aku jadi nggak punya uang. Aku masih ada sedikit uang. Ambil dulu ini. Kamu dari mana dapat uang sebanyak ini? Dari Lin Mo. Dia juga belikan aku banyak barang. Belikan aku kalung. Sama tas. Suwan, aku sarankan kamu cepat-cepat tinggalkan Lin Mo. Dia cuma lelaki tak berperasaan dan tak tahu malu. Gigolo saja. Kalau bukan karena dia, aku udah jadi nyonya kaya raya. Dia yang merusak hidupku. Kalau kamu benar-benar anggap aku saudari, cepat tinggalkan dia. Dia Nana, cukup. Kamu selalu plan-plan seperti ini. Jelas-jelas. Huang Ziwan dan Huang Xiaotian yang mengganggunya. Tapi kamu selalu bilang dia yang cari masalah. Kamu bilang apa? Sekarang aku baru sadar. Dari dulu kamu memang begini. Tiket VIP Lin Mo, kamu bilang palsu. Lalu bilang dia calo, bilang dia kecanduan judi. Terus maksa aku putus sama dia. Kamu bilang apa? Aku suruh kamu putus sama dia. Juga demi kebaikanmu. Cukup. Jelas-jelas dari dulu kamu meremehkannya. Selalu mau balas dendam, masih bilang demi kebaikanku. Jangan lagi bicara seperti ini. Persahabatan kita sudah sampai di ujung. Mulai sekarang, kamu urus dirimu sendiri. Tas-tas itu, perhiasan-perhiasan itu, seharusnya milikku. Hanya aku yang pantas dapatkan itu. Kalau aku nggak dapat, maka jangan ada yang dapat. Lin Mo, tolong aku. Suwan. Bajingan. Pasti ulah Huang Ziwan dan kawan-kawannya. Mereka cari mati. Aku nemu Huang Ziwan dan kawan-kawannya. Lepasin. Lepas. Jangan, kamu jahat banget. Bisa-bisanya ikut mereka culik aku. Kenapa cuma kamu yang bisa punya uang sebanyak ini? Aku cuma bisa hidup susah. Kenapa Lin Mo yang ngerusakin Huang Xiaotian? Dia santai aja. Yang aku nggak dapet, kalian juga jangan harap. Dapetin? Lin Mo nggak bakal lepasin kamu. Lin Mo, kalau dia berani dateng, gua bunuh dia. Sepupu, gua udah cari beberapa kawan di jalanan. Kalau dia dateng, pasti mati.
Tuan Huang. Dek, lu bawa orang jaga di bawah dulu. Kalau dia dateng, habisin dia. Oke. Ayo. Sementara gua di sini, bakal mainin cueknya sampai mati. Gua mau Lin mau tahu akibatnya ngejahatin gua. Menurut petunjuk, harusnya di sekitar sini. Kalian mutlak. Mereka udah ada. Gue yang mereka. Oke, hati-hati. Lin Mo, lu ngerusakin keluarga gua. Kalau gua dapet lu, gua nggak bakal lepasin. Huang Xiaotian. Suan diculik sama lu? Lin Mo, nggak nyangka lu beneran bisa nemuin kesini. Iya bener. Suan ada di dalam. Tapi lu nggak bakal sempet lihat dia lagi. Lepasin dia sekarang. Apa-apa tujuannya ke gua? Lin Mo, gua beneran kagum sama lu. Berani banget dateng sendirian. Lu ngerusakin keluarga gua. Hari ini gua bakal cacat-cacarin lu. Coba aja. Kayaknya lu belum paham situasi ya, kawan-kawan. Tangkep dia. Gua mau cabik-cabik tulangnya. Serbu. Siapa? Cuma gertak doang ya. Gua hajar lu. Siapa? Jangan gerak. Gua duluan nyelamatin orang. Suan, gua bakal upload videonya ke internet. Gua bikin hidup lu lebih sengsara dari mati. Dasar bajingan. Jangan sentuh aku. Cantik sekali ya, Lin Mo beruntung banget. Gak apa-apa. Kita bisa rekam adegan seru kita jadi video. Nanti pas kalian nikah, aku puter di acara pernikahan. Ayo, waktunya bersenang-senang. Nana, rekam videonya ya. Yang Master Huang, kok aku dengar ada suara di luar? Lin Mo pasti akan datang selamatkan aku. Ini tempat terpencil, mana ada yang nemu. Lin Mo cuma gigolo, dia nggak berani dateng. Gua makan tai. Kalau gitu, gua kabulin. Lin Mo, tolongin aku cepat. Huang Ziwan sama Jiang Nana yang culik aku. Gimana lu bisa nemuin sini? Gua udah lama nendang bau sampah lu. Ini bukan urusan gua. Sampai-sampai ngeculik sahabat sendiri. Lu masih punya hati gak sih? Lin Mo, gua malah takut lu nggak dateng. Lu bikin keluarga gua hancur, hari ini gua bunuh lu buat balas dendam. Awas. Cuma lu doang mau lawan gua? Cari mati. Jangan gerak. Tangkap semuanya. Tuan Lin. Untung ada laporan dari Anda, semua buronan. Sudah ditangkap. Bukan gua enggak, mereka tuh buronannya. Gua enggak ngapa-ngapain. Jiang Nana. Dasar munafik. Kita udah berteman belasan tahun. Gua nggak nyangka lu sampai ngeculik gua. Lu masih manusia nggak sih? Suan, gua tahu salah. Maafin gua kali ini ya, Please. Sampah. Lin Mo, gua beneran tahu salah. Maafin gua kali ini ya. Gua tahu, di dalam hati lu pasti masih ada gua kan? Lu masih suka sama gua. Lu lamar gua pasti terima. Lamar lu? Lu pantas gak sih? Lin Mo, jangan gitu dong. Gua beneran tahu salah. Maafin gua kali ini ya. Jiang Nana. Gua nggak nyangka lu sekarang masih tebal muka banget. Gua beneran cinta sama dia. Lin Mo, gua yang lamar lu, gimana? Boleh kan? Kalau tahu gini, ngapain dulu? Dulu lu buang gua kayak sampah. Sekarang ngejar-ngejar. Lu benar-benar badut. Aku mana tahu kamu hebat banget. Dulu aku buta mata. Sekarang aku nyesel. Mohon kasih aku kesempatan lagi. Nyesel. Bukannya dulu kamu yang paling meremehkan aku? Enggak, aku enggak. Aku dulu melakukan itu. Cuma mau memotivasi kamu, biar kamu berkembang. Diam. Kamu si Green Tea yang cuma suka orang kaya. Jijik banget. Penculikan. Buronan, terlibat mafia, tuntutan-tuntutan ini. Cukup buat kalian ditahan seumur hidup, terdakwa. Jiang Nana, Huang Xiaotian, Huang Ziyuan, kalian menculik. Memperkosa Suan, masih ada yang mau kalian katakan? Aku nggak terima. Kenapa sih Lin Mo yang imut-imut ini bisa punya uang sebanyak itu? Kenapa Suan bisa punya Lin Mo? Kenapa? Karena kamu cuma suka yang kaya. Karena kamu tega dan gak punya hati. Karena kamu tahu hukum tapi tetap melanggarnya. Jiang Nana, perbaiki dirimu baik-baik di penjara. Pengadilan menyatakan, terpidana Huang Xiaotian,
Huang Zhiyuan. Jiang Nana, terbukti bersalah atas penculikan dan pemerkosaan. Dihukum penjara seumur hidup dan semua harta terpidana akan disita sebagai ganti rugi untuk korban Suwan dan Lin Mo. Aku nggak terima. Kenapa? Kalian berdua yang imut-imut. Aku bunuh kalian. Adegan ini, kayaknya pernah lihat di mana ya? Kalau ada kehidupan selanjutnya, jangan sampai terulang lagi.